Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam. Halo. Saya selaku Ketua DPD Partai Beringin Karya Kabupaten Sumba Barat Daya melakukan jumpa pers untuk mengklarifikasi situasi yang berkembang saat ini terkait pergantian antar waktu di Partai Beringin Karya Kabupaten Sumba Barat Daya. Dalam hal ini Saudara Rato Bata yang telah melakukan pelanggaran kode etik di Partai Beringin Karya dan melanggar ADART, dan telah dikeluarkannya surat keputusan DPP. Saya akan bacakan di sini. Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya nomor 171/B garis miring DPP garis miring Berkarya garis miring 2 Romawi garis miring 2002 perihal persetujuan pergantian antar waktu anggota DPRD dan pemberhentian anggota Partai Beringin Karya atau Berkarya. Dengan hormat, salam sejahtera bagi kita semua dalam menjalankan tugas keseharian. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sehubungan dengan surat DPW Partai Berkarya Beringin Karya Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 070/DPW/NTT Berkarya -2 Romawi -2022 tanggal 4 Februari 2022 perihal permohonan pencabutan kartu tanda anggota sebagai anggota Partai Berkarya, dalam hal ini Beringin Karya, dan pergantian antara waktu anggota DPRD. Maka berikut ini kami sampaikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya setuju atas permohonan tersebut untuk diproses pergantian antara waktu sesuai peraturan yang berlaku dan dicabut, diberhentikan keanggotaannya dari Partai Berkarya. Segala tindakan yang bersangkutan yang mengatasnamakan Partai Berkarya adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum serta dapat diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun nama yang dimaksud yaitu Saudara Rato Bata, anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya. Diucapkan terima kasih. Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya, Ketua Umum Mukti Purwo Pranjono, Sekretaris Jenderal Badarudin Andi Picuna, dan seterusnya. Saya selaku Ketua DPD Partai Beringin Karya Kabupaten Sumba Barat Daya mau menyampaikan kepada para pendengar yang baik dimanapun berada bahwa situasi pergantian antara waktu ini sudah memenuhi syarat. Adapun situasi yang berkembang di lapangan, ada sanggahan, ada komplain dari pihak yang bersangkutan bahwa mengatakan bahwa mereka adalah Partai Berkarya, pihak sebelah Beringin Karya. Perlu diketahui bagi masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya, lebih khususnya lagi daerah pemilihan 2, yaitu mewakili Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Utara, agar tidak gagal paham bahwa proses hukum yang berkaitan dengan pelanggaran Saudara Rato Bata di PAW-kan itu sudah memenuhi syarat hukum. Dan sanggahan mereka berdalih mengatasnamakan Partai Berkarya bukan Beringin Karya. SK Menkumham nomor 14 tahun 2018 itu telah dicabut, yang mana nama partainya Berkarya, dan digantikan oleh SK Menkumham nomor 16. Di sini ada nomor 16 yang berbicara tentang perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, itu 2020, dan nomor 17 tentang perubahan struktur kepengurusan, yaitu yang sebelumnya Partai Berkarya dipimpin oleh Hutomo Mandala Putra, yaitu di SK nomor 14 2018 yang telah dicabut, dan dipakailah SK Menkumham nomor 17 yang mana ketuanya
adalah Mukdi Purwo Pranjono, sekjennya, sekretaris jenderalnya adalah Andi Picunang, dan dia silent ke bawah. Itu yang diakui dalam link sipol KPU RI sampai KPU provinsi dan kabupaten. Dan ketua di tingkat provinsi Payang di Kabupaten Sumba Pardaya adalah saya sendiri, Matius Melukito. Nah, dalil-dalil mereka yang mengatakan bahwa gagal hukum tentang proses PAW ini adalah tidak benar, sudah memenuhi syarat hukum. Adapun proses yang disampaikan tentang proses peradilan yang sedang berlaku saat ini di PT UN dan di Mahkamah Agung, belum ada putusan yang mengikat atau ingkrah. Sehingga SK Menkumham nomor 17/2020 di mana kepengurusan tanggal 30 Juli 2020 sampai 2025 adalah Mukdi Purwo Pranjono ketua, sekjennya Andi Picunang, dan turunannya di tingkat provinsi Payan Benyamin, dan di kabupaten sendiri saya Matius Melukito. Itu berlaku sampai sekarang masih sah. Sehingga surat DPP kepada KPU RI di sini memperjelas bahwa surat KPU RI Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Jakarta tanggal 7 Februari menjawab surat DPP, sehingga dikeluarkanlah surat KPU tentang perihal pergantian antara waktu DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten pada partai politik kepengurusan ganda. Di sini ditegaskan oleh KPU RI. Saya mau jelaskan bahwa di poin Poin 3, berkenan dengan kepengurusan yang sah Partai Beringin Karya, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor M.HH/17.AH.11.01 tahun 2020 tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya periode 2020-2025 telah ditetapkan Maijen TNI Purnawirawan Mukdi Purwo Pranjono selaku Ketua Umum dan Dr. Haji Badarudin Andi Picunang ST MM MAP MT selaku Sekretaris Jenderal. Sehubungan dengan sengketa kepengurusan ganda Partai Beringin Karya dengan Kementerian Hukum dan HAM saat ini sedang dalam tahapan di Mahkamah Agung, dengan telah disampaikannya permohonan kasasi oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM, sehingga belum ada putusan sengketa yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. C. Berdasarkan hal tersebut di atas pada huruf B, maka keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor M.17.AH.11.01 tahun 2020 tetap berlaku. Selanjutnya, dalam memproses pergantian antara waktu tersebut agar KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten memperhatikan asas kehati-hatian dan asas pemerintahan umum yang baik. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan PLH Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Evi Novita Ginting Manik. Ini memperkuat proses bahwa tidak ada dualisme Partai Beringin Karya di Republik Indonesia ini. Yang ada hanya satu, yaitu Partai Beringin Karya yang disingkat Berkarya versi Mukdi Purwo Pranjono Andi Picunang sebagai sekjen. Sehingga proses pelanggaran yang dilakukan oleh saudara Tuata secara etika ketika dilangsungkannya Munas tanggal 14 sampai 16 pembahasan tentang perubahan ADRT di Surabaya 14 sampai 16 mereka sudah tidak mengindahkan. Yang kedua, di tanggal 25 Oktober 2021
kegiatan bimbingan teknik anggota DPR di seluruh Indonesia yang diadakan di Bali, mereka juga tidak ada. Pada tanggal dan hari yang sama, justru ke-9 anggota DPR di Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Partai Beringin Karya mengadakan pertemuan dengan pengurus yang lama di Jakarta. Ini merupakan pelanggaran yang sangat berat dan dibuktikan dokumentasi ini bahwa mereka fatal demi hukum. Mereka melangsungkan kegiatan di Jakarta pada hari dan tanggal yang sama. Berarti selama ini mereka tidak paham tentang mekanisme hukum organisasi partai, organisasi turis. Sehingga apa yang mereka katakan dan komplain saat ini sangatlah tidak benar. Sehingga saya selaku Ketua DPD Partai Beringin Karya Kabupaten Sumba Barat Daya menyimak situasi animo yang berkembang di masyarakat bahwa itu adalah cacat hukum. Justru mereka yang salah paham, gagal paham tentang mekanisme dan aturan tata kelola partai. Karena kemitraan antara lembaga pemerintah dengan partai politik itu disahkan oleh SK Menkumham. Saya pikir demikian. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman pers. Saya silakan. Terima kasih. Dari saya sedikit, Ya. untuk saat ini tahap apa yang sudah dilakukan oleh DPD Partai Berkarya di SPD ke pihak-pihak terkait, misalnya di Kesbangpol dan lain-lain sebagainya. Ya, kemarin tanggal 19 kami sudah masukkan surat tujuan ke Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya. Surat itu merangkul tentang proses pergantian antara waktu, usulan dari DPD, usulan DPW ke DPP, dan putusan Mahkamah Partai, semua sudah lengkap. Sehingga kami sudah menyerahkan berkas PAW itu ke pihak terkait, dalam hal ini DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya, dan telah diterima. Kemudian tembusannya Bupati Sumba Barat Daya juga kami sudah serahkan pada hari yang sama, dan juga KPUD sebagai penyelenggara. Ketika nanti ada konfirmasi pihak DPRD tentang siapa perolehan suara terbanyak kedua, tentu mereka akan klarifikasi ke sana. Yang berikut tembusan yang bersangkutan kepada saudara Tobata juga kami sudah serahkan pada tanggal 9 itu Maret 2022. Nah, itu mungkin yang disampaikan. Mungkin ada lagi? Baik Bapak, sedikit saya dari Global Informasi News ingin menanyakan terkait kira-kira tanggapan Bapak dengan adanya informasi-informasi yang berada di masyarakat. Itu tanggapan keras Bapak terhadap informasi ini seperti apa Bapak lakukan nanti? Ya, seperti yang kita lakukan hari ini, konferensi pers, itu bagian dari tanggapan saya sehingga tidak ada gagal paham, sehingga masyarakat memahami betul mekanisme yang terjadi tentang proses pergantian antar waktu itu sudah memenuhi syarat hukum. Jadi kalau ada yang disampaikan pihak lain, dalam ini misalnya Rantau Bata yang akan di PW itu, saya pikir itu salah fatal. Bahwa semua mekanisme yang berkaitan dengan pelanggaran saudara Tobata, kalau di ADRT itu menyusun tentang perubahan tentang ADRT yang berkaitan dengan iuran ini sudah ditetapkan, beliau tidak mengindahkan. Di situ dicantumkan apabila 3 kali berturut-turut tidak membayar iuran partai, maka yang bersangkutan di PAW. Beliau bahkan sudah 1 tahun tidak melaksanakan kewajiban untuk bayar iuran partai. Saya pikir sudah lari lewat. Itu supaya masyarakat umum mengetahui pelanggaran-pelanggaran saudara Tobata, sehingga dia di PAW tidak mengindahkan perintah anggaran dasar rumah tangga partai dan mekanisme partai yang telah diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga partai tersebut. Pernah juga beliau mengeluarkan SK kepengurusannya beliau dan dia bawa ke Kesbangpol. Saya komplain
ini SK bodong Pak, ini penipuan. Saya masukkan SK sebagai justifikasi saya dasar pijakan hukum dari SK Menkumham, dia saya yang ke bawah. Lalu dia komplain, dia tidak menyetujui. Bahkan dia juga membuat SK versi dia dan ditandatangani oleh Ketua Umum juga Pak Mukti dengan Sekjen Andi Picunang. Sementara saya klarifikasi ke tingkat DPW dan pusat, dia melakukan penipuan. Bayangkan itu, menipuan, menjeblak tanda tangan, meniru tanda tangan Ketua Umum dan Sekjen. Dan saya waktu itu disuruh lapor ke pihak keamanan. Ya, saya bilang ya kita proses saja pergantian antar waktu. Itu yang saya lakukan. Dan saya berkonfirmasi dengan Kabak Sospol dan Kabis Sospol bahwa secara legal standing saya yang memenuhi syarat berdasarkan SK Menkumham nomor 17 2020. Dan yang merekrut mengesahkan kepengurusan di tingkat kabupaten atau DPD dalam hal ini adalah kewenangan DPW provinsi yang diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga partai di pasal 31. Pasal 31 huruf D. Poin 4, Dewan Pimpinan Wilayah berwenang D itu mengesahkan dan melantik komposisi dan personalia kepengurusan partai di tingkat kabupaten kota. Itu tuh kewenangan hak. Jadi waktu itu dia terus bawa SK bahwa dia juga ini, lalu Kasbangpol mengatakan dia punya SK lebih tinggi satu tingkat, padahal menyalahi aturan anggaran dasar rumah tangga yang ada. Itu tuh beberapa masalah yang terjadi terkait dengan Ratu Partai itu sendiri di Sumber Partai. Mungkin itu Pak. Satu terakhir Bapak, pertanyaan dari saya terkait bahwa di sini ada sekretaris. Iya. Di sana juga ada sekretaris di tubuh beliau. Iya. Kira-kira langkah apa yang Bapak lakukan nanti sehingga tidak ada dua sekretaris di sini? Ya, dengan adanya putusan pergantian antar waktu ini, otomatis nanti dia akan hilang. Selain itu, kalau masih ada perkembangan animo yang berkembang, ya saya akan membuat surat kepada Kapolres untuk surat pencabutan SK, karena SK itu sudah tidak berlaku lagi, di mana SK nomor 14 tahun 2018 yang mengatasnamakan Ketua Umum Mandala Putra itu telah dicabut oleh pemerintah dalam hal ini, yang berwenang adalah Kementerian Hukum dan HAM. Dan saya akan bawa dokumen SK yang benar dan SK Menkumham Partai Beringin Karya ke pihak yang berwajib dalam ini, Bapak Kapolres Sumber Baradaya, yaitu dalam hal ini Kasat Intel, untuk melaporkan hal ini sekaligus meminta agar pencabutan berkas yang lama untuk menggantikan berkas yang baru dan kepengurusan yang memenuhi legal standing. Seperti itu kira-kira. Oke, terima kasih Pak. Itu. Mungkin ada lagi. Ketika saat itu tanggal 8 Maret tahun 2022, Bapak ke Kupang menjemput SKPW. Iya. Ketika dimuat di media, masyarakat mengatakan bahwa itu belum sah karena belum ada putusan kasasi. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak? Nah, saya perlu jelaskan di sini yang berkaitan dengan SK dan lain sebagainya, berkaitan dengan legitimasi, justifikasi yang berurusan dengan partai politik atau organisasi, itu semua diatur di SK Menkumham. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak sah itu berarti dia melawan pemerintah. Pemangku jabatan yang mengelola tatanan perpolitikan legal standing mengenai partai politik hanya satu, yaitu Menteri Hukum dan HAM. Jadi kita melaksanakan yang namanya proses SK dan lain sebagainya, menerima SK itu berdasarkan petunjuk SK Menteri Hukum dan HAM. Ini buktinya. Tidak bisa keluar dari itu. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak sah itu sangatlah tidak benar. Itu pembodohan publik. Saya harap masyarakat Sumber Bardaya memahami hal ini, bahwa seluruh proses yang berkaitan dengan proses pergantian antara waktu saudara atau partai di Kabupaten Sumber Bardaya sudah memenuhi mekanisme dan aturan yang berlaku. Saya pikir begitu. Ini mungkin satu pertanyaan untuk Bapak. Ini tanggapan Bapak mengenai pergantian antar waktu atau PAW
di mana Bapak sebagai pemilik suara terbanyak kedua saat itu. Kira-kira tanggapan Bapak seperti apa? Ya, terima kasih. Sesuai dengan mekanisme yang ada dan di sini sudah terbentuk satu kantor partai yang dipimpin oleh Bapak Matius Mulsiku. Pada waktu itu saya didatangi di rumah, diklarifikasi. Menurut beliau bahwa beliau sudah terlebih dahulu mencari data mulai dari tingkat kecamatan sampai ke KPU. Beliau mendapatkan bahwa saya pengumpul suara terbanyak kedua. Maka tidak ada alasan saya menolak karena memang beliau mengatakan bahwa Pak Okto siap untuk PAW. Saya bilang, saya tidak berkeberatan, saya siap. Saya bilang, demikian. Mungkin ada lagi? Pak, sudah. Ya. Mungkin ada imbauan lain yang mau disampaikan sekaligus menutup. Ya, mungkin saya berharap setelah masuknya surat kami DPD Partai Beringin Karya atas nama Matius Mulkiku di hadapan yang berwenang dalam hal ini tentang bicara regulasi kewenangan di pihak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, dan minta dalam 5 hari sampai 14 hari agar hal tersebut segera dieksekusi dan dilanjutkan kepada tingkat yang lebih tinggi. Dan saya harap Bupati Sumba Barat Daya meneliti betul surat saya, keputusan DPP yang berkaitan dengan saudara Tabata, agar proses ini jangan diperlambat. Karena semuanya ini kita berjalan pada sebuah mekanisme dan aturan yang berlaku. Itu harapan saya, karena hari ini di Kota Kupang telah berlangsung. Ketua DPR memanggil anggota DPRD Partai Beringin Berkarya untuk dihentikan hak-haknya karena telah dicabut keanggotaan partainya dan telah diproses PAW sejak surat masuk. Jadi saya siap telepon tadi dengan Ketua DPW Provinsi Pak Benyamin bahwa menyampaikan hari ini DPRD Kota Kupang telah memanggil saudara yang bersangkutan yang akan di PAW diberhentikan segala hak-haknya karena surat itu telah masuk. Jadi saya harap juga di kabupaten lain seperti Sumba Barat Daya untuk menyamakan sehingga proses ini lebih cepat, karena seluruh dokumen yang kami telah masukkan itu sudah sesuai mekanisme tata aturan yang berlaku. Demikian laporan singkat dari saya, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Partai Beringin Karya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam untuk kita semua dan warga Sumba Barat Daya agar tidak gagal paham. Terima kasih, selamat sore.